Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sallallahu ta'ala aidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum Allah. walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Hingga kita selalu sadar, selalu waras untuk mengikuti pelajaran rutin kita, yaitu mempelajari ayat-ayat Allah melalui Zoom pagi hari. Mudah-mudahan selanjutnya kita tidak pernah absen, tidak pernah mangkir dari apa yang telah kita rencanakan. Dan untuk selanjutnya, kepada Nabi besar Muhammad SAW, kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepadanya. Berkat istiqomah, kesabaran, dan ketekunan yang dicontohkannya pada umatnya, seperti itu juga kita mengikuti jejak langkah beliau, agar kita nanti bersama-sama dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang yang saleh, sampai ke timbul di kiamat. Dan untuk membaca yang pertama sekali dibacakan oleh dosen yang baru diangkat, yaitu Profesor Dr. Hisab, pensiunan dari Tontong Sahur. Nah, kita ikuti ya. Hai manusia. Hai manusia. Sembahlah Tuhanmu. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Selesai. Tidak panjang. Pensiunan dari dosen Tontong Sahur 2025. Kira 2026 akan meningkat menjadi dosen di Bimba. Dosen. Ya ini di dalam surat Al-Baqarah yang telah dibacakan oleh Profesor Dr. Hisam tadi. Surat 2 ayat 21 bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Jadi manusia banyak yang tidak menyembah Tuhan. Jadi itu makanya dipanggil manusia. Kalau dia bernama manusia, warna kulitnya seperti apa, bentuknya seperti apa, disuruh menyembah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Allah itu telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita agar kamu jadi, supaya bertakwa saja. Jadi orang menyembah Tuhan agar menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kita lanjut. Belum, baru bisa pertama. Aku. Nah, Ini lambat. Manusia. tunggu dulu. Hajat manusia. Apa hajat manusia? Coba aja. Keinginan manusia. Ajak manusia. Hajat manusia. Manusia yang masih mampu berpikir dengan akal yang sehat, menimbang dengan hati yang suci dan jiwa yang tenang, pasti mengakui bahwa fitrahnya berhajat kepadaku sesuatunya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan selamat. Ya. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Hakim, dosen Amalia yang mau sebentar lagi naik tingkat ya. Dosen senior di Amalia. Nah, hajat manusia itu seperti apa? Ya, kalau kita hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu agar kamu menjadi takwa. Jadi hajat manusia itu, kalau kita manusia yang masih mampu berpikir dengan akal yang sehat, menimbang dengan hati yang suci, dan jiwa yang tenang, pasti mengakui bahwa fitrahnya berhajat kepada suatu kehidupan bahagia, sejahtera, dan selamat. Inilah hajat manusia. Ama tadi ketemu. Ya, lanjut. Anak. Aku aja. Oh ya, Tapi nggak kelihatan. Dek, tuan agak. Dek, enggak. Waduh. Saya di Ya, ya. Tenang. Gini aja deh. Hajat dari fitrah manusia itu sama, tetapi setelah manusia dewasa, tidak semua ada persamaan untuk meletakkan hajatnya itu. Tidak sama tempat meletakkan hajat itu, karenanya timbullah cara-cara berbeda dalam mencapai hajat itu. Perbedaan cara-cara ini selalu menimbulkan pertarungan, pertentangan, permusuhan, penumpahan darah, dan peperangan. Demikian yang seperti itu berjalan sejak Nabi ada bertemu dengan hari yang terakhir dari hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini, dan yang fana ini Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa berputra-putri dan bercucu sampai kelak. Melihatnya Ya, berubah aja.
Ya, adat adat dan fitrah manusia itu sama. Apakah dia orang barat, apakah dia orang timur, orang kutub, sekalipun adatnya itu sama. Apa kesamaannya? Tapi setelah manusia itu dewasa, tidak semuanya yang ada yang bersamaan untuk meletakkan hajatnya itu. Tidak sama tempat meletakkan hajat itu, karenanya timbullah cara-cara yang berbeda dalam mencapai hajat itu. Jadi perbedaan cara-cara ini selalu menimbulkan pertarungan, pertentangan, permusuhan, penumpahan darah, dan peperangan. Demikianlah seperti itu berjalan sejak hari Adam bertemu dengan hari yang terakhir di hari hidup. Dia terakhir dari hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. Dan Adam dan Hawa berputra putri dan begitu sampai kelak. Itu tidak akan pernah aman negeri ini ya. Mengapa pertarungan itu selalu ada? Sejak dari zaman dahulu kala sampai Nabi Adam sampai hari ini pertarungan, pertentangan itu pasti ada. Ya, kalau kita perhatikan di Indonesia ya, masalah menempatkan keinginan masing-masing itu selalu ada pertengkaran, permusuhan, kelompok-kelompok. Masalah keinginan inilah yang selalu diutamakan daripada keinginan yang fitrah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau sama fitrahnya tidak terjadi pertentangan dan permusuhan. Masalah ijazah asli dan palsu saja itu selalu bertentangan sampai hari ini belum selesai di pengadilan. Kita lanjut. Anan, pada man. Sebelum manusia pertama dan kedua, Adam dan Hawa, diturunkan Tuhan Allah ke permukaan bumi. Bahkan sebelum kedua makhluk ini dijadikan oleh Tuhan Allah, pertarungan, penentangan, permusuhan, perkelahian, pertumpahan darah, dan peperangan itu sudah terlebih dulu dicemaskan oleh para malaikat. Ya. Diperjelas lagi oleh Profesor Dr. Hanan, dosen dari Aulia. Ya. Sebelum manusia pertama katanya dan kedua Adam dan Hawa diturunkan, Tuhan Allah ke permukaan bumi ini. Bahkan sebelum kedua makhluk ini dijadikan oleh Tuhan Allah, pertarungan, pertentangan, permusuhan, perkelahian, pertumpahan darah, dan peperangan itu sudah terlebih dahulu dicemaskan oleh para malaikat. Siapa itu sebelum manusia pertama, sebelum Adam dan Hawa? Yaitu yang kehidupan itu adalah sebangsa jin. Sebangsa jin itu sudah hidup berkembang, tetapi selalu pertarungan, pertentangan, permusuhan, perkelahian, pertumpahan darah, dan peperangan sudah terlebih dahulu terjadi disebabkan oleh para malaikat. Malaikat sudah nonton ketika dia sebelum Adam dan Hawa diciptakan, ini bangsa jin itu sudah terjadi seperti itu, permusuhan, jadi. Nah, jadi kalau seperti itu, makanya dicemaskan oleh para malaikat. Kalau diciptakan lagi Adam dan Hawa, akan terjadi juga hal-hal yang bersamaan. Itulah maksudnya. Jadi sebelum manusia diciptakan itu tidak ada bangsa jin. Makanya jin iblis dan jin itu adalah hak tertua dari manusia. Ya.
Kita lanjut. Nah, Malaikat menyatakan lakukan perasaan cemas mereka di hadapan Tuhan Allah ketika Tuhan Allah mengatakan kepada mereka malaikat bahwa Dia Tuhan Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Tetapi Tuhan Allah sungguh lebih mengetahui. Ya. Asing banget yuk. Asing ya? Jadi para malaikat menyatakan eh, melahirkan perasaan cemas mereka di hadapan Tuhan Allah. Ketika Tuhan Allah mengatakan kepada mereka, pada malaikat bahwa Dia Allah itu akan menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Ini pandangan Allah. Mungkin yang cocok untuk mendiami bumi dan langit dan seisinya adalah manusia. Makanya kalau diserahkan kepada jin akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi perkelahian, permusuhan, kedengkian, kebencian pasti terjadi. Maka Allah menciptakanlah manusia Adam dan Hawa itu untuk mengganti makhluk itu. Tetapi Tuhan Allah sungguh lebih mengetahui daripada malaikat yang mencemaskan tadi. Lanjut. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya, padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tadi bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم. Ingatlah. Jadi kalau disuruh ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan pertumpahan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi, inilah kekhawatiran malaikat itu bertanya kepada Allah, kok kamu akan menciptakan khalifah lagi? Padahal dulu kan sudah ada bangsa jin. Kakak tua, ketua mau juga bertumpahan darah, bermusuhan juga. Kok sama diminta lagi? Maka inilah yang dikhawatirkan oleh malaikat. Sampai hari ini perselisihan, pertengkaran, pertentangan, permusuhan, pembunuhan, merusak alam itu masih terjadi.
Kenapa? Dia adalah warisan dari saudara tua. Itu saudara tua bangsa jin yang hidup sebelum Adam dan Hawa. Lanjut. Nenek. Nenek kelas. Itu maksudnya turun Allah dan firman kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan memberikan kalimat di atas bumi. Nah, itu belum. Aman. Nah, ini benar satu keberuntungan ya. Pagi hari ini dia mendapat simpulan. Ketika Tuhan Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan jadikan khalifah di atas bumi. Jadi tanggung jawab Allah. Kalau malaikat boleh-boleh aja dia menyanggah, tetapi yang punya kuasa adalah Allah. Dia akan menjadikan khalifah di bumi. Maka terciptalah Adam dan Hawa ya. Yang betul. Anak cucu. Kita lanjut. Itu. Marama betul. Maka jawab mereka, malaikat, adakah wajar engkau menjadikan khalifah dari segi yang membesarkan dan menumpahkan darah, sedangkan kami kasih tinggi dan membesarkan engkau. Dan Tuhan Allah saya. Lainnya itu loh yang di atas. Oh, kita putar paling-paling, Hanan jangan, Hanan. Tontat. Ya kalau ada angin baru dia berputar. Jadi dialog itu berlanjut ya. Lebih jelas tadi. Hanan, Maka jawab para jawab mereka, malaikat mereka itu adalah malaikat. Adakah wajar? Dia bertanya kepada Allah, adakah wajar engkau menjadikan khalifah di atas bumi yang yang membinasakan dan menumpahkan darah. Sedangkan kami bertasbih memuji dan membesarkan engkau. Ya, jadi kenapa kok tidak cukup kami saja malaikat yang memenuhi bumi ini? Sebab kami kan sudah orang-orang baik, orang suci yang selalu bertasbih memuji engkau dan membesarkan engkau. Allah berfirman, tidak cukup hanya malaikat saja yang menghuni bumi ini, perlu ada khalifah, yaitu Adam dan Hawa itu. Kenapa? Kalau kamu itu kan hanya punya spesialis saja pengetahuannya. Kalau penjaga gunung, penjaga gunung Merapi, penjaga laut, penjaga pohon, penjaga air, menjaga api, itu kan spesialis. Tetapi untuk kehidupan yang ada yang menyeluruh, itu adanya manusia, yaitu khalifah. Dia lebih tahu, lebih banyak pandai daripada kamu memanage bumi. Maka Allah berfirman, Allah berfirman, saya lebih mengetahui apa-apa yang tiada kamu ketahui. Saya lebih tahu. Tidak usahlah kamu membatalkan keinginanku. Saya lebih tahu daripada kamu. Akhirnya malaikat menyerah karena dia tidak berkuasa. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.